Assalamualaikum, selamat sore Pekalongan. Apa kabar Anda hari ini? Kembali kami berdua hadir menemani aktivitas Anda. Saya Yaya Ahmad. Dan saya Teddy Harun sudah siap dengan beragam informasi dari koran lokal, nasional maupun media online. Ya, info pertama nanti mengenai kisruh P3. Kali ini Suharso Manoarfa, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan marah karena dipecat dari P3. Iya, terus dilanjut dengan dalam pencapresan atau pemilihan legislatif kali ini. Nanti akan wajah-wajah beken baru dari Partai Demokrat akan tergusur ya di pemilu kali ini. Hilang dari Senayan. Lagi sementara itu kabar duka dari Korea Selatan terkait dengan tenggelamnya sebuah kapal yang menewaskan 6 orang dan menyebabkan ratusan hilang sampai sekarang. Iya, terus dilanjutkan dengan informasi terkait negara-negara yang dinilai paling berbahaya bagi wartawan. 2 buah berita ringan, 1 berita olahraga, dan 1 berita hiburan akan kita jadikan sebagai berita penutup nanti. Selengkapnya sudah kami kemas untuk Anda sore ini hanya di Tebar Kabar. Baik, sebelum kita ke informasi pertama, Teddy Harun siap menyampaikan berita terbaru tentang di Kota Pekalongan dan sekitarnya ya. Polres Pekalongan Kota tadi ya menggelar kasus atau mengekspos barang bukti terkait penemuan 1,6 kg ganja dan 5 gram sabu-sabu. Iya, ini kronologisnya seperti apa sebenarnya? Kronologisnya adalah ditemukan di area Lapas Kelas 2 Kota Pekalongan. Dan ini disinyalir adalah paket ini sengaja akan diberikan pada salah satu warga binaan. Ya, itu tadi info terbaru. Selain pastinya Kota Pekalongan beberapa hari ini masih terus digayuti mendung ya? Iya, mendung dan hujan. Iya, mendung dan hujan. Baik, sekarang kita ke informasi pertama ini Teddy Harun mengenai Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Manoarfa yang kemarin dipecat dari jabatannya oleh Ketua Umum P3 Surya Dharma. Suharso menilai alasan pemecatannya tidak bermutu dan sangat mengada-ngada. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Manoarfa berang setelah dipecat oleh Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali. Ia menilai alasan pemecatannya tidak bermutu dan sangat mengada-ngada. Suharso mengatakan ia tidak dapat menerima alasan yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal P3 Saifullah Tamliha bahwa dirinya terlalu sibuk mengurus istri yang maju sebagai calon anggota legislatif. Sebelumnya, Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali mengeluarkan surat pemecatan terhadap Suharso dan juga pimpinan wilayah P3 lain, yakni Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW P3 Jawa Barat, Ketua DPW Jawa Timur, Ketua DPW Sumatera Utara, Ketua DPW Sulawesi Selatan, dan Sekretaris DPW Kalimantan Tengah. Tidak hanya dipecat dari jabatannya, mereka juga dipecat sebagai kader P3. Wakil Sekjen P3 menyebutkan bahwa alasan pemecatan terhadap para politikus P3 itu karena mereka dianggap berniat menggulingkan Surya Dharma. Dia juga mengatakan bahwa Suharso dipecat karena tidak bekerja untuk partai dan lebih sibuk mengurus istrinya yang maju sebagai caleg. Pemecatan terhadap Suharso dan sejumlah pengurus P3 lain dilatar belakangi polemik internal P3 setelah Surya Dharma hadir dalam kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Senayan. Tidak hanya hadir, Surya Dharma juga berorasi dan menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto. Setelah manuver Surya Dharma Ali itu, sebanyak 27 DPW yang dikomandoi Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi meminta agar Surya Dharma diberi sanksi pemberhentian dari jabatannya. Iya. Mereka bukan hanya dipecat sebagai Dewan Pimpinan Wilayah ya, tapi dari mereka yang dipecat ini, beberapa Dewan Pimpinan Wilayah yang dipecat juga dipecat sebagai kader P3. P3, betul sekali. Selain Suharso Manoarfa selaku Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Surya Dharma Ali juga memecat beberapa ketua DPW ya, DPW Jawa Timur, Jawa Barat, terus juga Sumatera Utara, lalu Sulawesi Selatan, dan juga Sekretaris DPW Kalimantan Tengah. Itu disinyalir katanya DPW, ketua DPW dan juga Suharso ini menghalangi. iya betul. Jadi semacam ini
berniat menggulingkan Surya Dharma Ali ini juga terkait dengan kasus yang kemarin kita sempat beritakan ya, kehadiran Surya Dharma Ali di kampanye Partai Gerindra. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Ini masih terkait masalah partai politik. Tapi kali ini wajah-wajah beken Partai Demokrat ya. Anggota Dewan di Partai Demokrat akan lengser dari Senayan. Anjloknya perkiraan suara Partai Demokrat dalam pemilu legislatif 2014 diduga memberikan imbas cukup besar bagi partai pemenang pemilu 2009 tersebut. Sejumlah politisi beken dari partai itu pun diperkirakan tak akan lagi mendapat kursi di Senayan. Siapa sajakah yang tak akan kembali menjadi anggota Dewan terhormat dari partai ini? Hitung cepat memperkirakan Partai Demokrat hanya akan mendapat 10% suara dan akan kehilangan 81 sampai 90 kursi dibandingkan hasil pemilu 2009. Pada pemilu 5 tahun lalu, Partai Demokrat mendapatkan sebanyak 148 kursi DPR. Kejutan pertama untuk Partai Demokrat bakal datang dari daerah pemilihan DKI Jakarta 3. Tak satupun kursi diperkirakan didapat dari daerah pemilihan ini. Padahal calon legislatif Partai Demokrat di sini ada nama Ketua DPR Marzuki Ali maupun anggota DPR Vera Febianti dan Pananggian Simanjutak. Dua nama calon anggota legislatif Partai Demokrat yang berasal dari dapil ini juga tidak mendapatkan suara yang memadai. Dua calon itu adalah pengacara kontroversial Farhad Abbas dan mantan anggota KPU Andi Nurpati. Selain di DKI Jakarta 3, diperkirakan Partai Demokrat tak mendapat kursi di beberapa daerah pemilihan lain. Daerah pemilihan tanpa kursi untuk Demokrat itu diperkirakan adalah Jawa Tengah 4, Jawa Tengah 9, Jawa Tengah 5, Jawa Tengah 6, Jawa Tengah 7, Jawa Timur 2, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan 1, Kalimantan Selatan 2, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Maka nama-nama seperti mantan artis yang juga istri dari Ketua Harian DPP Partai Demokrat, yaitu Ingrid Maria Palupi, yang maju dari daerah pilihan Jawa Barat 5 tak akan lagi muncul di Senayan sebagai anggota Dewan. Peraturan antar sesama calon anggota legislatif dari Partai Demokrat pun diperkirakan menguat di daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Misalnya, Ruhut Sitompul harus berebut satu kursi dengan Sultan Bahto Ganah dan Ramadan Pohan yang sama-sama beken. Iya, nama-nama artis ya, mantan artis yang menjadi DPR di Senayan ini dari Partai Demokrat seperti Ingrid Kastil ya, yang Kansil ya, dan Ruhut juga akan hilang dari Senayan. Kalau Ruhut sendiri memang sampai sekarang belum jelas ya. Tapi yang jelas antara Ruhut, Sitompul, terus Sultan Batugana dan juga satu lagi Pohan, Ramadan Pohan. Itu ketiganya akan memperebutkan satu kursi di Dapil Sumatera Utara 1. Jadi hanya satu kursi saja yang akan diperebutkan mereka. Jadi kemungkinan besar apakah Ruhut yang akan tetap berada di Senayan atau Sultan Batugana atau Ramadan Pohan. Ketiganya orang beken ini di Demokrat. Banyak sekali ya orang beken di Partai Demokrat yang masih sampai sekarang ini masih menduduki singgasana di Senayan. Betul sekali, ini terkait juga dengan anjloknya suara Demokrat kemarin di pemilu 2014. Itu bahkan dari beberapa pengamat politik mengatakan ini bukan sekedar anjlok tapi hancur. Seperti itu. Baik. Ya, karena menurunnya luar biasa ya. Kursi sendiri dari sekitar 149 kursi yang selama ini dikuasai oleh Partai Demokrat, ini kelak akan berkurang kurang lebih 90 kursi di Senayan. 90 kursi. Baik pemirsa, dua buah informasi nasional sudah kita sampaikan untuk Anda. Setelah yang satu ini kita akan hadir dengan informasi internasional. Salah satunya mengenai kecelakaan tenggelamnya kapal ya di Korea Selatan. Yang menyebabkan ratusan penumpang sampai sekarang masih terus dicari.